Wajar saja jika Ricis terbakar cemburu melihat Aisar berdua dengan cewek cantik di Thailand. Ricis selalu jadi supporter terdepan buat Aisar. Seperti saat Aisar tanding futsal di Jakarta dan datang ke acara akikah anak ketiga. Ya, beli jagung bonusnya ketemu yang jual yang katanya handsome banget. Ratu YouTuber Indonesia Ria Ricis ternyata tidak hanya sibuk bikin konten, tapi juga sibuk mencari jodoh. Bahkan demi berjumpa jodoh yang dicari, Ricis rela terbang ke Turki dan meninggalkan sang buah hati. Ya, demi bertemu langsung dengan Alper Temel, penjual jagung viral di Istanbul, Turki. Ricis rela menitipkan Moana di rumah bersama asisten, karyawan, dan sang mantan suami Teguh Ryan. Assalamualaikum, kita di Istanbul, kita di Eminönü. Karena sekarang kita mau beli jagung. Kita katanya kan ada yang viral-viral itu. Nah, jadi kita mau cari orang yang viral-viral itu ya. Tadi aku dari Jakarta udah deg-degan sih. Montar ya Mon, ibu ini dulu ya Mon. Orangnya yang mana? Oh itu yang itu. Kayaknya jam berapa sih dia? Ya kita belum dapat nih, belum rezeki bar. Sore kita kesini lagi, kalau nggak ketemu berarti emang belum rezeki. Gagal bertemu dengan Alper Temel, si cowok ganteng penjual jagung viral di Istanbul, Ricis pun gabut abis. Sambil nunggu waktu, Ricis foto-foto estetik dengan view pemandangan laut di Istanbul. Selesai foto-foto, akhirnya Ricis bisa melihat langsung kegantengan hakiki Alper Temel, si penjual jagung viral di Istanbul. Itu yang viral itu, aku udah dekan banget. Oh dia jualnya bertiga, kamu udah lihat dulu deh. Ini nih yang pakai jaket. Oh yang jaket Indonesia. Suka kamu. Ih, Thank you very much. Sama-sama. Sama-sama nggak tuh katanya? Mestinya kau tanyakan dulu semuanya padaku. Aksi random Ricis yang terbang ke Turki cuma buat ketemu sama Alper Temel, si cowok ganteng penjual jagung viral di Istanbul. Ternyata mencuatkan isu tak sedap. Kabarnya Ricis sengaja kabur ke Turki dan ketemu dengan Alper Temel karena diduga terbakar cemburu usai melihat foto dan video Aisar Khalid, konten kreator asal Malaysia yang sempat dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Ricis. Ternyata sedang berduaan dengan cewek cantik di Thailand bernama Ani Area. Dari 1000 jalan di dunia. Wajar saja jika Ricis terbakar cemburu melihat Aisar berdua dengan cewek cantik di Thailand. Ricis selalu jadi supporter terdepan buat Aisar. Seperti saat Aisar tanding futsal di Jakarta dan datang ke acara akikah anak ketiga Lesti Kejora Rizky Bilar. Ricis juga sudah dekat dan sering ngobrol deep talk sama ibu kandung Aisar. Sudah selayaknya calon mertua dan calon menantu. Tadi saya baru hantar ibu saya pulang ke Malaysia. Jadi tadi Ria Ricis tadi dia teman saya hantar ibu saya pulang ke Malaysia. Jadi gantian alang-alang tadi dia ajak saya untuk pergi ke sini. Temani. kita kan bestie Ya, bestie. teman baik ya. Kalau doa baik diaminkan, tapi berteman takutnya nggak sesuai ekspektasi. Air mata sia-sia. Lama vakum di panggung hiburan, Cita Rahayu atau yang dulu bernama Cita Citata bukannya didatangi tawaran job, malah didatangi tagihan. Ya, tak bisa dibayangkan betapa beratnya Cita Citata harus menanggung malu. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba ditagih hutang di media sosial. Sebuah akun secara mengejutkan mempermalukannya menagih hutang cerutu suaminya Didi Mahardika bernilai puluhan juta.
tak kunjung dibayar oleh Didi sudah berbulan-bulan. Munculnya tagihan hutang cerutu Didi Mahardika membuat si pelantun goyang dumang itu benar-benar kehilangan muka. Bagaimana tidak? Di tengah Cita memperjuangkan keadilan atas tindak penganiayaan temannya yang kini bergulir di pengadilan, justru ia dipukul balik tagihan hutang cerutu suami. Saya membela kebenaran karena apa yang terjadi di TKP itulah yang betul-betul saya alami. Saya tidak mengenal tersangka, saya tidak mengenal sama sekali. Lantas seperti apa reaksi Cita Citata dipermalukan di muka umum karena tagihan cerutu suami? Benarkah Cita siap menyeret sang penagih ke jalur hukum karena sudah merusak reputasi dan harga diri keluarga? Masalah ini menurut saya kita bisa selesaikan dengan secara hukum yang adil, yang bijak. Jangan sampai kita ramai-ramai di media kayak gini karena buat saya ini nggak ada manfaatnya. Cuma buat orang negatif thinking aja gitu. Entah apa sebenarnya motif sebuah akun medsos tiba-tiba mengunggah tagihan hutang cerutu suami Cita. Si pemilik akun benar-benar rugi karena Didi Mahardika atau justru bagian upaya membungkam Cita? Soalnya ia kian gigih membela temannya yang berjuang di pengadilan. Saya sempat baca juga, saya siapa? Suami saya itu tidak membackup, suami saya itu di depan karena membela yang benar, terang benderang. Jangan mengganggu tubuh anak ini, keluar kamu! Keluar kamu dari tubuh ini, kamu jangan ganggu di sini. Kalau kamu ganggu saya ganggu kamu. Menegangkan, kejadian tak biasa terjadi di kediaman pasangan selebriti Jessica Iskandar dan Vincent Farhan. Baru-baru ini Jedar membagikan video mengerikan menangani salah satu asisten rumah tangganya yang mengalami kesurupan makhluk astral. Dengan wajah panik dan bingung, Jedar terlihat mencoba mengusir makhluk halus yang merasuki ART-nya. Jangan mengganggu tubuh anak ini, keluar kamu! Keluar kamu dari tubuh ini, kamu jangan ganggu di sini. Kalau kamu ganggu saya ganggu kamu. Keluar kamu! Keluar! Ini udah keluar orangnya? Belum. Kisah berbau mistis memang bukan kali pertama terjadi di sekitar rumah Jessica Iskandar. Kejadian serupa juga sempat heboh terjadi April 2023 lalu. Jedar dan keluarga yang saat itu baru menempati kembali rumahnya di Jakarta mengalami kejadian supranatural yang menyeramkan. Heboh sesosok putih bergelantungan di teras rumah yang terekam CCTV. Kan bermula dari situ, cuma kan nggak keseluruhan diambil. Kayaknya takut nggak Mama? Mungkin nggak. Saya emang nggak ada rasa takut. Ya sama-sama aja dia dunia kita, dunia kita. Ya, rumah yang ditempati Jedar saat ini memang sempat kosong cukup lama karena Jedar pindah dan menetap di Pulau Dewata, Bali. Namun siapa sangka, mungkin karena alasan dibiarkan bertahun-tahun kosong tak berpenghuni, rumah Jedar jadi sarang makhluk lain. Pengalaman mistis menyeramkan itu dialami semua penghuni rumah Jedar, termasuk Vincent Farhan. Bahkan gara-gara jadi sasaran makhluk halus, Vincent langsung kabur keluar rumah penuh ketakutan. Lagi udah mau maghrib itu, terus mandi, pas mandi nggak ada orang di atas. Oh, langsung lari, ke belakang sana ke kantor. Enggak, kamu nyamperin aku ya waktu itu. Kamu kan nggak ada di sini. Ya waktu sama aku gitu. Yang pertama kali, Sama enggak. aku. Yang pertama kali dia, aku langsung lari ke kamar, lompat. Yang kedua kalinya, dianya nggak ada. Aku lari ke bawah sampai ke kantor sana. Dari situ udah ambil keputusan nggak mau lagi ke kantor. Dari kesaksian menyeramkan suami dan seisi rumah Jedar,
Memang ada banyak karyawan Jedar mengalami suara misterius atau penampakan yang berkeliaran di rumah Jedar. Namun berbeda dengan yang lain, Wulandari Ibunda Jessica Iskandar menilai penampakan yang kerap terjadi di rumahnya sebagai pertanda baik bakal ada rezeki yang datang. Ya mah apa sih, nyalinya kecil, cuman orangnya bukan bener, dia mah takut, penakut. Percaya lihat penampakan kayak gitu bisa ambil hikmah baiknya. Oh ada proyek nih yang mogol atau ada ini mau ini, aku ambil itunya yang bagus-bagusnya aja.